حدث وصدق ثم خصوصا إلى روح صاحب الحضرة والمقام الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف ولبن عبد القادر بن حسين السقاف لبن علوي بن السقاف وصلب أبراهيم الله خصوصا يرجع إلى روح جميع سادة من مشارق الأرض إلى مغربها ثم خصوصا إلى روح من عمر هذا المصلى وعباده فيه سابقا ولاحقا الذي خلتنا في نياتهم وعملنا في عمالهم واخلاقنا في اخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم الذي صلح والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walau ishtaraka akthar min sab'atin fi badanatin lam tujzi an wahidin minhum walau dhaha wahidun bi badanah aw bagrah badal syah fazzaid ala sab'i tatawwu'un yasrifuhu masrifat tatawwu'in sya'a ila akhiri nazar radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Dikatakan bahwasanya melanjutkan tentang fikih kurban, seandainya ada orang berkongsi dalam satu kambing, dalam satu sapi atau dalam satu onta lebih daripada 7. Misal patungan beli sapi 1 jutaan, orang 21. Ya, 21 orang patungan beli sapi. Harganya gam sapi berapa? Misalnya yang besar harga 21 juta pas beli sapi. Akan tetapi semua nama orang 21 dimasukkan. Bukan 7 orang, lebih daripada 7, 21 dimasukkan. Apakah 7 orang pertama yang disebut yang sah atau bagaimana? Maka kata ulama, lam tujzi wa an wahidin minhum, maka 1 orang pun tidak sah. Dari 21 ini nggak ada yang sah. Tapi kan 7 orang pertama disebut namanya, nggak ada yang sah. Mau yang pertama kah, apalagi terakhir, maka 1 pun tidak ada yang sah. Hanya kalau sapi itu 7 orang saja maksimal, lebih daripada 7, 8 kan cuma 1 aja, 1 doang. Ya, cuma bubuk bawang aja misalnya, nanggung kasih aja masuk berkeluarga 8 misalnya. Pas beli sapi yang disebut 7, kok nggak enak 7 sekalian aja masukkan misalnya paman jadi 8 orang, maka ke-8 orang ini nggak ada yang sah kurbannya. Seandainya, bagaimana kalau 1 orang 1 sapi sekarang? Saking sugihnya, tidak mau berkongsi dia tidak mau patungan. Saya sapi sendirian misalnya. 1 orang mau masuk? No. Saat saya 1 sapi, 1 sapi 1 orang. Bagaimana hukumnya? Maka boleh. Silakan ya, 1 orang 1 sapi silakan. Terus bagaimana, kan bagian dia cuma 1/7, bagian dia cuma 1/7. Lantas bagaimana 6 bagian sisanya? Maka kata ulama, yang lebih daripada 1/7 maka dihukumi tetap dapat pahala sunnah dan ditasarrufkan atau diarahkan, dibagi sesuai dengan sedekah sunnah atau
korban sunnah. Ya, tidak masalah sebenarnya satu sapi satu orang, tapi yang lebihnya itu 6 bagian itu tetap dibagi seperti pembagian daripada korban sunnah, entah dibagi 3 atau gimana terserah biarkan. Wala yadurru idza arada ba'duhum at-tadhiyata wa ba'duhum al-akla wa ba'duhum al-bai'a. Walau kana ahaduhum dhimmiyan lam yaqdah fima qasadahu ghairuhu min udhiyatin wa nahwiha inda Syafi'i. Dikatakan sama ulama, tidak masalah hukumnya as-sah berkurban satu sapi niatnya macam-macam. Satu misalnya 2 orang niat berkurban, 2 orang niat tasyakuran, selamatan di rumahnya ada acara. 2 orang niat kurban, 2 orang niat makan-makan dengan keluarga, 3 orang niat jualan, misalnya jual pentol dia, butuh daging sapi. Maka apakah boleh berkongsi dalam satu sapi 7 orang tapi beda niat? 2 orang niatnya berkurban, 2 orang niatnya cuma kepengen makan-makan dengan keluarga. Nah, pas 3 orang pas 7, yang ketiga orang yang 3 orang niatnya jualan daging kayak apa? Hukumnya sah kata ulama. Silakan berkongsi. Silakan, tak masalah. Walau kana ahaduhum bibtimiyat, walaupun salah satu di antara 7 orang ini adalah non muslim, tak masalah. Misalnya kita 2 orang, 4 orang kurban orang Islam, 4 orang kurban satu sapi. Sisa berapa bagian? 3 bagian ini non muslim, orang Kristen kah, orang Hindu kah, orang Buddha kah, orang kafir, ya ikut juga sudah. Sisanya saya yang beli, misalnya saya yang beli, tapi tujuannya untuk dimakan doang atau untuk jualan orang kafir ini, enggak masalah. Enggak, itu tidak merusak daripada sah atau tidak berkurban. Yang 4 bagian tetap sah kurbannya, tapi dengan syarat dhimmi. Harus orang kafir dhimmi, bukan harbi, karena kafir itu ada 2, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu Pak, orang non muslim yang sudah berkawan dengan kita, ya sudah ngopi bareng, ya kemana, atau teman bisnis, tidak mengganggu kita, enggak. Kalau harbi, ya non muslim yang mengganggu kaum muslimin seperti yang di Israel sana, mengganggu orang Islam, dia memerang, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian syaratnya lagi, lam yabda fi ma qasadahu ghairu min udhiyatin wa nahyiha. Orang dhimmi itu tidak ada tujuan untuk menghina, mencaci, atau niat ada tujuan lain daripada misalnya ingin menghina kurban. Dia ikut berkurban, dia ikut patungan atau berkongsi dalam satu sapi, tapi niatnya ingin mengejek atau menghina orang Islam, maka nggak sah. Tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk misalnya untuk dimakan atau dibeli, itu aja. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Hadiyah Al-Malawiyah, hukumnya tidak sah semuanya. Semuanya, misalnya 4 orang muslim, 3 orang non muslim, pas 7. Pendapat Abu Hanifah ke-7 4 orang muslim ini nggak sah kalau bareng sama non muslim. Itu pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat Al-Imam Syafi'i sah, asalkan dengan 2 syarat tadi itu. Apa syaratnya? Harus kafir dhimmi. Yang kedua, tidak ada tujuan di situ, tidak ada bermaksud. Non muslim itu ikut berkongsi dalam satu sapi, tidak ada tujuan kecuali memang untuk makan misalnya.
Nggak masalah Pak, misalnya ada non muslim ngasih sapi sama dia nggak masalah, silakan. Cuma jangan Beb, kan ini non muslim kan nggak ngasih nama, kita masukkan namanya Haji Ridwan, misalnya Haji Juan, dimasukkan ya percuma, nggak sah juga. Ada apa? Harus minta izin sama orang tadi itu. Kalau nggak izin ya nggak bisa. La tujzi usyatu illa an wahid. Dikatakan sama ulama, satu kambing itu boleh hanya untuk satu orang. Satu kambing hanya boleh untuk satu orang. Terus gimana yang dulu sempat viral itu, almarhum Syekh Ali Jabir pernah mengatakan satu kambing boleh untuk satu keluarga. Sempat viral kan ya, kata Syekh Ali Jabir satu kambing boleh untuk satu keluarga. Sedangkan di sini mengatakan satu kambing untuk satu orang. Apakah Syekh Ali Jabir salah? Enggak, beliau tidak salah, benar. Cuma saya mau tanya, Syekh Ali Jabir asli mana? Orang Madinah. Madinah itu kebanyakan madhabnya apa? Orang Madinah bermadhab Hambali. Itu banyak orang Saudi Arabia itu madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan madhab Hambali. Memang Pak, dalam madhab Hambali boleh satu kambing untuk satu keluarga boleh. Yang mengatakan tidak boleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah Syekh Ali Jabir salah? Enggak. Yang disampaikan Syekh Ali Jabir benar, cuma tempatnya yang salah. Kenapa? Madhab pendapat orang sana dibawa ke Indonesia. Padahal ini Syekh Ali Jabir di Madinah itu kebanyakan orang Madinah madhabnya Hambali. Ilmu atau pendapat Hambali disampaikan di mayoritas madhabnya Syafi'i. Indonesia ini madhabnya Syafi'i, ribut ya, ribut. Makanya kadang ada ulama itu menyampaikan penyampaian benar, cuma tempatnya yang salah, itu bisa ribut nantinya. Dan ini juga jadi pelajaran Pak kepada kita, jangan asal menyalahkan orang dulu ya kalau kita nggak paham hukumnya. Wah ini ustadz sesat ya, ini ustadz begini ya. Wah jangan, kalau urusan fikih jangan langsung main sesat menyesatkan. Itu bisa jadi ada kitabnya, bisa jadi kita belum baca kitab yang dia baca ya, karena ulama kita ini berbeda-beda Pak. Dan apakah perbedaan tersebut menyebabkan kita menghina enggak? Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal benar, Imam Syafi'i benar. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Yang salah siapa? Dia yang menyalahkan langsung. Perbedaan pendapat itu sunnatullah hadirin. Paham enggak? Perbedaan pendapat itu sunnatullah. Perbedaan pendapat ini Pak bukan cuma sekarang. Itu mulai zaman Nabi Muhammad sudah ada para sahabat berbeda pendapat. Pernah Pak ada sahabat tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka keempat-empat sahabat ini Pak jawabannya berbeda-beda. Abu Bakar jawabnya apa? Sayyidina Umar jawabnya beda, Utsman, Ali juga berbeda. Sahabat ini bingung. Loh kenapa ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kok jawabannya berbeda? Padahal gurunya satu, Nabi Muhammad gurunya. Satu perguruan tapi beda jawaban. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku heran ini sama sahabat-sahabat kamu ini. Saya tanya satu hukum ini apa? Arab maksudnya apa hukumnya? Tapi Abu Bakar jawabannya A, Umar jawabannya B, Utsman jawabannya C, Ali jawabannya D. Nggak
ada yang nyambung bab-babnya ini. Yang benar yang mana? Tanya, yang benar yang mana dari keempat sahabat ini? Apa ujar Nabi? Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu ibarat seperti bintang, maka dengan siapapun kalian ikut, maka kalian dalam kebenaran. Itu terserah. Kenapa? Karena Abu Bakar punya dalil masing-masing, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini sama-sama berdalil Al-Quran, cuma beda pendapat. Kata Nabi, keempat-empatnya ini bujur berataan, silahkan dikumpati yang senang yang mana, terserah. Nabi mengakui, ya, artinya Nabi mengakui perbedaan pendapat asalkan ada dalil. Sama seperti sekarang, Pak. Di Indonesia ini kalau Jumatan itu adabnya berapa kali? 2 kali. Nabi berapa kali Pak adabnya Pak Jumat? 1 kali. Nabi Muhammad 1 kali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar adabnya 1 kali. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab adabnya Jumat 1 kali. Kapan menjadi 2 kali? Di zaman Sayyidina Utsman adzan dibikin 2 kali. Dan itu disetujui sama sahabat, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali tidak mengingkari, boleh-boleh saja adzan Jumat 2 kali. Ada orang akhir zaman, ya hadis nggak hafal, ya Quran masih belepotan, adzan 2 kali sesatnya bid'ah. Berarti kalau adzan 2 kali bid'ah, pertama yang melakukan bid'ah Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, banyak Pak sahabat yang melakukan bid'ah. Kalau kepengen ikuti Nabi, adzan sekali dong, kan ikut Nabi Muhammad sekali. Kemudian dia bilang apa? Mau ikut Nabi Muhammad apa Sayyidina Utsman? Nabi Muhammad sekali, Utsman bin Affan berapa? 2 kali. Saya mau ikut siapa dia? Kalau 1 kali Nabi Muhammad, kalau 2 kali adanya ikut Sayyidina Utsman. Kalau ada yang tanya mau ikut yang mana? Bingung kan? Mau bilang ikut Nabi Muhammad, adanya masih 2 kali di sini. Ya, bingung. Ini Pak pertanyaan pembodohan. Yang tanya juga bungul. Ya, bukan, pertanyaannya enggak begitu. Kalau Anda katakan ikut Nabi, berarti Anda mengatakan Sayyidina Utsman salah, Sayyidina Ali salah berarti. Sedangkan Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali itu menantunya Nabi Muhammad SAW. Boleh Pak berbeda pendapat Pak, boleh, asalkan punya dalil silakan, asalkan punya dalil argumen, nggak apa-apa. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya siapa? Imam Syafi'i. Apakah sama pendapat murid dengan guru? Beda. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik, mazhab Maliki. Apakah ya antara murid dengan guru beda pendapat? Tidak masalah, berbeda pendapat asalkan sama-sama punya dalil. Ya, mereka itu hafal ribuan hadis, mereka Quran, tafsir di luar kepala, ilmu alam, ilmu ini dikuasai Pak. Boleh mereka berbeda pendapat asalkan sama-sama punya argumen dan punya dalil, silahkan. Yang nggak boleh itu pian, ya, pian. Quran kata hafal, hadis jangankan 1000, 10 hadis untuk teman-teman kalau hafal, ya, 10 hadis untuk teman-teman kalau hafal. Mereka itu hafal Pak ribuan hadis. Lihat Pak, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu punya anak namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dikasih Pak suruh ngapalkan berapa? 60.000 hadis.
dengan sanadnya. Nah, ini 60.000 hadis dengan sanadnya, apalkan ya, diapalkan sama 60.000 hadis dengan sanadnya sampai apal. Bah, sudah apal berapa? 60.000 hadis. Apa kata abahnya? Nah, yang kamu hafalkan itu hadis palsu semua. Jadi 60.000 itu hadis palsu semua. Loh kok kenapa Pak? Saya kok disuruh menghafalkan hadis palsu? Memang sengaja supaya suatu saat kalau ada orang bawa hadis ini tahu bahwa ini hadis palsu. Makanya Pak, kita itu harus mempelajari teknik musuh supaya kita kalau musuh datang kita bisa mengerti. Ibu musuh mau begini, tahu sudah. Sama kalau juga orang mau berargumen, kita harus hafal dulu dari mereka. Kalau kita mau debat, misalnya kita mau debat urusan apa, urusan politik, biar harus paham dulu apa tujuan politik, apa itu politik, dan apa dibalik harus paham. Mau debat politik, orang nggak ngerti politik ya, ujung-ujungnya ngotot Pak. Ya. Mau debat ilmu hadis, harus paham dulu apa itu hadis, bagaimana syarat-syaratnya, dikatakan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu harus paham. Ini mau debat masalah hadis tapi nggak ngerti hadis hasan itu apa, hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu apa, hadis mungkar nggak ngerti, hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis mursal, nggak ngerti. Mau debat urusan hadisnya nggak bisa, nggak bisa. Mau debat kayak gitu. Nah, sama dengan ini kan, Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh anaknya untuk menghafalkan 60.000 hadis, ya hadis palsu semuanya. Itu Pak, 60.000 itu hadis palsu apal. Bagaimana dengan hadis yang sahih? Jangan ditanya sudah. Jadi jauh sekali kalau kita mau banding-bandingkan mereka, jangan. Ini yang salah Imam Ahmad bin Hanbal, yang salah ini Maliki, yang benar Syafi'i, nggak ada. Kalau masing-masing punya dalil silahkan, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti Sayyidina Utsman, ya berbeda pendapat, tidak apa. Oh itu pendapat Sayyidina Utsman banyak Pak. Di atas, kalau kita mau sebutkan Pak, Sayyidina Umar itu ada yang sebagian pendapat Sayyidina Umar itu bertentangan dengan hadis Nabi, ada juga. Tapi sebenarnya bukan bertentangan, tapi itu ijtihad beliau. Karena masing-masing daripada Amirul Mujtahid mutlak boleh berijtihad sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Contoh Pak, kalau berijtihad itu tidak boleh, maka pian kalau apa, zakat fitrah pakai apa? Beras. Maka Pak, kalau berijtihad tidak boleh, maka zakat fitrah pakai beras nggak sah. Kenapa zakat fitrah pakai beras nggak sah? Pertanyaannya, pernahkah Nabi zakat fitrah pakai beras? Tidak. Pian tarik hadisnya kata Abu Bakar tidak pernah pakai beras zakatnya, zakat fitrah. Sayyidina Umar tidak pernah pakai beras. Makanya kita jangan nolak ijtihad para ulama. Ya pian berzakat pakai beras itu karena ijtihadnya ulama. Wah, kan tidak ada dari Nabi, ya sudah jangan pakai beras. Tidak bisa kita begitu. Ini Pak, dan bukan ranah pian itu tidak mendalami di situ. Wah, ini salah, sesat. Jangan ikuti kata ulama, langsung ikuti Nabi Muhammad. Seakan-akan hebat. Pian kenal hadis dari mana? Dari ulama. Secara tidak langsung pian ikuti ulama itu. Jangan ikut ulama, jangan langsung ikut Nabi Muhammad. Pernah ketemu Nabi? Pernah salaman sama Nabi, langsung dari Nabi dapat ilmu? Gak bisa. Tetap Anda dapat ilmu dari ulama dan Anda tidak bisa membantah mereka. Baik? Ya. Sampai dengan masalah urusan kayak gini, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh satu kambing satu keluarga, tapi kita Syafi'i mengatakan tidak boleh.
Maka pilih mana? Sudah pilih Syafi'i, satu kambing satu orang.